Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Temanya begini, sejak kapan ada kitab kehidupan? Kitab kehidupan adalah kitab yang memuat nama-nama kita. Hanya orang yang tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga. Saya ulang, hanya orang yang tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga. Lalu sejak kapan kitab kehidupan itu ada ya? Kitab kehidupan itu ada sejak dunia dijadikan. Kalau kita membaca dari Wahyu 13 ayat 8 ya. Di situ kitab kehidupan ada sejak dunia dijadikan ya. Wahyu 13 ayat 8. Apa maksudnya dunia dijadikan? Dunia dijadikan kita mengacu kepada Kejadian 1 ayat 26 ya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Jadi yang disebut dijadikan, dunia dijadikan adalah setelah manusia diturunkan dari Eden. Kejadian 3 ayat 24. Jadi ketika Adam dan Eva sudah di bumi, itu disebut dunia dijadikan. Jadi kitab kehidupan ada sejak dunia dijadikan. Jadi nama Adam sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Bukti lain misalnya di dalam Keluaran 32 ayat 33, hanya orang yang berdosa kepadaku yang namanya kuhapus dari kitabku. Oh, berarti Tuhan huruf besar semua itu punya kitab, betul. Itulah kitab kehidupan. Kemudian yang kedua, kitab kehidupan itu isinya apa? Yaitu nama. Tadi di dalam Keluaran 32 ayat 33, hanya orang yang berdosa kepadaku yang namanya aku hapus dari kitab kehidupan. Demikian pula Wahyu 21 ayat 27, hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu yang berhak masuk surga. Ya. Kemudian jadi yang pertama sudah ada sejak dunia dijadikan, sejak Adam sudah ada kitab kehidupan. Kemudian itu kedua adalah memuat apa? Memuat nama. Ketiga, milik siapa? Milik anak domba. Wahyu 21 ayat 27, kitab kehidupan milik anak domba. Siapa anak domba? Yesus. Ya. Berarti Keluaran 32 ayat 33 yang bicara sama Musa, yang Tuhan huruf besar semua, berarti Yesus dong. Betul, karena Yesus punya kitab kehidupan. Betul. Yesus masih memakai nama sebutan Tuhan huruf besar semua. Kemudian bisa dihapus enggak? Bisa, kalau berdosa kepadaku. Keluaran 32 ayat 33. Kalau kita berdosa kepada Yesus, artinya dosa yang mendatangkan maut ya. 1 Yohanes 5 ayat berapa ya? Ayat ya 1 Yohanes 5 itu mungkin ayat 16 begitu ya, 16 17 ya. Ada dosa yang mendatangkan maut ya. Kalau kita dosa kepadaku, kata Yesus, kalau kamu dosa kepadaku, artinya menyangkal nama Yesus, Wahyu 3 ayat 8, maka namamu dicoret, dihapus dari kitab kehidupan. Ya. Kemudian terus kapan dipakainya? Pada waktu penghakiman terakhir dan kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama di dalam Wahyu, atau jangan di Wahyu deh, di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ya, dibangkitkan, hanya orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Itu yang dibangkitkan yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, terus syaratnya apa, Pak? Syaratnya orang bisa masuk dalam kitab kehidupan, yang syaratnya percaya Yesus. Yesus waktu zaman era perjanjian lama disebut Tuhan huruf besar semua. Makanya Abraham, Ishak, Yakub itu masuk surga semua karena percaya Yesus. Anda hari ini masih belum paham ya bahwa Tuhan huruf besar semua adalah Yesus? Belum, Pak, nggak ada pendeta yang ngajarin. Nah, makanya puji Tuhan nih ada pendeta HTD yang ngasih tahu Yahweh itu adalah Yesus. Nama sebutan untuk Yesus. Buktinya Yahweh itu pegang-pegang kitab di dalam Keluaran 32 ayat 33. Ya. Yahweh adalah penebus, kan Yesus ya. Ya. Waktu era nabi-nabi Anda harus beriman pada Yahweh, maka namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Waktu Yesus jadi manusia selama 33 tahun, imanmu harus pada Yesus ya.
Yesus dalam pelayanan ya. Iman pada Bapa enggak, kamu enggak akan masuk dalam kitab kehidupan. Jadi harus iman pada Yesus, apalagi setelah Yesus naik ke surga. Iman harus hanya pada Kristus Yesus. 1 Yohanes 5 2 Timotius 3 ayat 15. Ya. 2 Timotius 3 ayat 15, iman itu harus pada Kristus. Mati harus dalam nama Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kalau kamu enggak itu enggak akan bisa tertulis dalam kitab kehidupan. Tentu dibaptis dulu ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 ya. Baptis yang benar alkitabiah, lalu namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu jaminan surga. Penyembah Bapa tertulis enggak Pak di dalam kitab kehidupan? Enggak. Ya, tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga, itu nggak pernah ada. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya kita paham, oh kitab kehidupan itu sudah sejak dunia dijadikan. Ya, baca saja Wahyu 13 ayat 8. Ya. Sejak dunia dijadikan sudah ada kitab kehidupan sejak Adam Eva diturunkan ke bumi. Pada singkat dan clear, ayo ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara, supaya Anda mengerti hal seperti ini. Oh, berarti kalau saya nyembah Bapa nggak bakal masuk surga? Nggak bakalan. Penyembah Bapa nggak bakalan masuk surga. Ya, penyembah Maria lah apalagi. Jadi Anda mau masuk surga, mau selamat, sembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, titik. Jangan ngeyel, kamu nggak punya ayat untuk membantahnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.